dikon eskalator iki. Nah. Ngapain? Udah mana HP Muda? Ambil napas dulu. Dayawan dan pembina Yayasan Gengsukma ini. Tapi mungkin nanti dapat pengantar dari Bu Dewi. Maaf, ternyata mak betunduk gitu kan orang Surabaya. Alah, geletek ketemu orang kampung sendiri. Sebuah cerita yang menarik buat saya dan siaran akan bertambah. Sudah mengambil berbagai horizon, nanti bisa ada kata belek dan lain-lain. Kemudian ada beberapa hal yang cerpen ini membicarakan soal bagaimana sih proses untuk menjadi manusia yang sejati. Misalnya dia harus pulang ke dalam dirinya sendiri kayak gitu. Aku selalu menjauhi segala destinasi air, tak terkecuali danau dan laut. Ada karya yang memang dibaca satu kali langsung selesai, menimbulkan hiburan seperti yang dikatakan oleh Mas Yogi semalam ya. Bahkan karya yang tidak berdampak itu adalah sebuah dampak. Ini cerpen karena memang dialog-dialog yang Kenapa? Karena ini cerpen membicarakan tentang romantika laut. Sedangkan saya bukan anak yang dekat dengan laut. Saya anak tembakau. Orang tua saya petani tembakau. Jadi cerpen saya kenapa di Jawa Pos atau di mana syarat akan tembakau, TKI yang bunuh diri dan lain-lain. Karena itu ada di lingkungan saya. Aku baru cuma baca satu cerpen. Yang pertama yang tadi itu tentang anak sama bapak, yang tentang nelayan saya itu kan. Nah itu buat aku tuh baru. Kenapa? Kau kan bukan anak pesisir kan. Aku dekat sama tembakau, sama TKI kayak gitu kan, tentang perempuan gitu. Tapi di sini malah anaknya itu yang perempuan. Sedangkan kalau aku baca itu kan selalu anak atau nelayan itu ya selalu laki-laki. Meskipun itu sebagai anak yang diajak melaut itu kan selalu laki-laki sama bapaknya. Pun begitu saat aku menulis tentang kisah itu, ya anak laki-laki. Karena referensi bacaanku dan pengetahuanku yang sedikit itu kan tentang ini anak laki-laki. Tapi ternyata setelah baca cerpen pertama itu ternyata anak perempuan pun diajak melaut sama bapaknya. Wah ini kayak aku pengen bikin cerita, makanya tadi pengen bikin cerita yang pelautnya tapi yang perempuan gitu. Jadi kayak seru, bukan seru ya, kayak nuansa baru ketika nelayan itu yang perempuan. Meskipun aku nggak tahu nanti gimana akhirnya, gimana nanti perspektifnya gimana, apakah ada nelayan perempuan, apakah ada begitu anak perempuan yang diajak ayahnya melaut. Aku juga nggak tahu gimana, apakah ada benar-benar ada yang banyak kisahnya maksudnya ya. Tapi aku pengen nulis kayak gitu. Yang jelas cerpen-cerpen dari Bu Dewi memang kental akan lokalitas. Terlepas memang yang saya baca memang bukan di Gresik ya, tapi di Gedung Teater Cak Durasim. Dan memang cara Bu Dewi menempatkan riset itu sangat tepat. Jadi setting itu nggak hanya ditempelkan, tapi berguna menunjang alur, konflik hingga penokohan. Mungkin itu. Yang jelas yang pertama, saya selalu semakin percaya bahwa semua pijakan segala aliran tetap realisme, surrealis ataupun absurd, bagaimanapun pijakan tetap realis. Terus yang kedua, insight baru yang saya dapatkan bahwa dalam penulisan prosa ternyata ada loh momen puitik yang biasanya kita dapatkan di puisi ternyata juga berlaku di dalam prosa. Makanya yang paling penting adalah kita terbuka untuk selalu belajar, membuka diri kita untuk mengetahui hal-hal baru dalam riset atau menulis cerita. Tidak melulu hanya imajinasi dan intuisi, tetapi juga lebih kepada apa sih yang mau kita ambil dari lokalitas kita. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.